tapi tidak boleh lagi ibadah di situ. Jadi harusnya ibadah di taman. Tapi di taman itu di perumahan menurut saya kurang seru lah kan. Kurang, tantangannya kurang. Siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Saya bilang, ayo. Karena udah dilarang lurah katanya. Siapa? Larang ibadah, saya viralin. Puji Tuhan. Sampai selesai ibadah nggak ada yang larang tuh. Haleluya. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel.
tertandingi. Dia Allah yang benar, Dia adalah Allah yang kudus, Dia sumber kekuatan kita. Satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Segala yang bernapas memuji nama Yesus. Amin. Karena hanya nama Yesus, nama yang hebat, nama yang berkuasa. Tidak ada nama yang lain selain nama Jesus. Haleluya, haleluya.
kan dalam pesta domba Allah itu ada artinya. Ya, asal Anda betul-betul mengimajinasikannya ya. Jadi iman itu artinya imajinasi ya. Kita mengimajinasikan. Kenapa harus angkat tangan begini? Ya kan? Saudara tahu di tangan ini ada kuasa. Makanya ketika Harun angkat tangan, Musa terus berperang, menang. Tapi ketika Harun nggak kuat, walaupun doa, jamah Tuhan, nggak pernah. Mulutnya bisa, tangannya nggak bisa. Di tangan ini ada, makanya kalau paranormal dia lihat ini. Kalau kau nggak mau angkat tangan dalam memuji menyembah, nanti kau bisa diramal sama paranormal. Haleluya. Berkati kita bisa merubah hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus, bersyukur karena berterima kasih. Kau sudah memuji, kau sudah memuliakan, kau sudah merasakan Roh Tuhan, kau sudah menikmati hadirat-Mu. Biarlah lewat pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan, menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepadamu Tuhan. Kau urapi kami, kau berkati kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan pada kami hati yang lembut, hati yang mudah kau bentuk Tuhan Yesus, sehingga firman yang disampaikan benar-benar menjadi kekuatan, menjadi rema, terus melekat di dalam hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar, tetapi kami pada pelaku-pelaku firman. Kau pakai Bapak kembali lebih dahsyat dan lebih biasa lagi Tuhan. Urapi dia, hikmat daripada karunia mengalir memenuhi Bapak Gembala, sehingga yang nampak hanya kemuliaan Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, baik di Facebook, YouTube maupun di TikTok Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Gembala melangkah, biar Roh-Mu yang menuntunnya Tuhan Yesus. Lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa bertobat Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa disembuhkan. Oh Yesus, kami
Mari kita semua angkat tangan. Ini spesial, beda dengan pesta anak domba Allah yang kemarin-kemarin. Itu sebabnya kita doanya bersama-sama. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu seperti ini. Di tangan ini ada urapan, ada kuasa. Itu sebabnya paranormal itu menggunakan garis-garis tangan kita untuk melihat, untuk meramal. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, tangan kita diurapi Tuhan, nggak bisa diramal. Saya sudah pernah di Singapura, seorang peramal top saya datangi di pinggir jalan. Orang India, dia bisa bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Saya bilang, nih, lihat tangan saya. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Ini kabur, ada apa ini, ada apa? Haleluya. Makanya tanganmu ini ada garis-garisnya. Haleluya. Tadi saya dapatkan dari Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat. Tuhan Yesus, di dalam Kau, kami dahsyat, kami luar biasa, kami ajaib. Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Buka hati kami, supaya firman Tuhan bisa masuk di hati kami, berakar, bertumbuh, berbuah. Pikiran kami beri cerdas untuk mengimajinasikan firman-Mu. Kalau ada setan, iblis, roh jahat, kuasa gelap, pikiran-pikiran yang diserang oleh kondisi-kondisi, keadaan situasi yang buruk, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus meteraikan itu Tuhan. Meteraikan Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam satu nama Yesus Tuhan yang kudus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak yang meriah. Jangan lupa tetap semangat. Haleluya. Karena orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Banyak obat yang dokter kasih, tetapi Alkitab bilang yang manjur itu hati yang gembira. Jadi manjur artinya sembuh. Haleluya. Haleluya. Selalu orang menawarkan ini obat manjur. Itu dukun manjur, ya. Nah, tapi Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kata Alkitab, bersukacitalah senantiasa. Kukatakan sekali lagi, bersukacita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari yel-yel kita. Haleluya. 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus, tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju, maju bersama Yesus, dipiara, dijarai, dilindungi bersama Yesus. kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Luar biasa sekali ya. Saya bisa menikmati Tuhan nyata di dalam hidup saya. Saya menikmati hadirat, urapan dan kuasanya begitu sangat nyata ya. Luar biasa. Jadi lain kali kalau nyanyi itu harus betul-betul diimajinasikan. Ya. Jadi dari Bukit Hermon ke Bukit Sion, jangan ke sana lah. Ya. Bukit Hermon itu kok imajinasikan, itulah tempat Tuhan. Maksudnya di sanalah ada berkat itu. Sion itu kau. Nah, mengalirlah ke kau itu. Nah, jadi jangan mengalir ke sana, mengalir di sini. Nah, besok tolong ya, yang ahli-ahli dalam bahasa dan ahli dalam apa namanya ini musik, biar coba kita robah seperti itu. Saya pikir tadi kenapa ya orang kok nyanyi-nyanyi nggak dapat apa-apa ya? Ada apa ya? Oh, nyanyinya salah-salahan. Iya kan? Saudara tahu, di nyanyi itu ada satu spirit yang dahsyat. Haleluya. Dalam pujian ada spirit. Haleluya. Nggak percaya saudara? Kita tampilkan pujian ini. Cepat. Kan goyang kan? Lihat. Pak Tanjung goyang, no goyang no. No goyang no. Goyang kan? Nah, ibu itu sampai ngomong juga mulutnya. Kita
Kita mau buktikan. Mama Randy yang kurang, tapi goyang juga, padahal dia orang China situ. Lo kemarin saya kena ini kemarin malam. Bapak Nur lihat. Kita buktikan, semua itu harus ada bukti. Siapa di sini yang tadi tidak terbangkitkan spiritnya? Tapi jangan saudara salah, spirit ini bukan dari Roh Kudus, bukan dari Tuhan. Haleluya. Makanya engkau waktu memuji-muji itu harus memuji-muji dengan serius. Orang dunia saja bisa serius seperti itu, sehingga ada spiritnya. Haleluya. Haleluya. Iya, jangan salah paham. Ini ditampilkan bukan untuk ditiru. Ya, tapi ditampilkan untuk membuktikan bahwa dalam nyanyian pujian itu ada spirit. Haleluya. Makanya tadi kesaksian Ibu Christine, dia saksikan tadi. Dulu sebelum dia ikut Tuhan 27 tahun yang lalu. Ya, kalau dengar lagu-lagu dunia, langsung dia goyang. Tapi sekarang kalau dengar lagu di dunia, galau dia. Haleluya. Ada spiritnya, saudara. Haleluya. Kalau saya tanya satu persatu, ya, kalau mau jujur, pasti saudara tadi ada goyang-goyang, minimal gitu-gitu. Haleluya. Apalagi bapak itu ya, kalau yang kental Bataknya, anak Medan gitu ya. Wah, langsung. Makanya saudara, Tuhan mau mengalihkan kita dari hal-hal yang dunia kepada hal-hal yang sorgawi. Makanya ibadah orang Kristen itu ada puji-pujian. Supaya apa? Supaya kita tidak kena jebakan Batman, spirit dari dunia. Yaitu nyanyian-nyanyian yang duniawi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Coba tampilkan dulu yang tadi ya, pelayanan kita. Siapa? Yang belum percaya. Yang belum percaya Yesus. Yang percaya Yesus ya. Haleluya. Haleluya. Saya mau kasih tahu buat saudara. Mana air minum saya? Nih. Ini karena kasih Tuhan, anak saya bawa kemari. Sini. Anak saya bawa kemari. Saya tidak ada takut melayani Tuhan. Saya tidak takut nanti orang buat gimana. Ini sekeluarga saya bawa. Anak saya ini, itu yang mimpin pujian tadi istri saya. Sini. Gaji saya 30 hari. Bonusnya makian, cacian, fitnahan. Haleluya. Tapi sampai hari ini kami tidak kekurangan. Karena kami punya Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya, saudara, selanjutnya apa yang kita kasih ke mereka selain firman? Ya. Pulang. Ya. Ya udah pulang, Pak. Ya. Karena tadi ini menurut Bapak ini katanya hanya 20, tetapi untung saya bawa lebih dari 20 ya. Ya. Terima kasih Om. Memberkati. Terus. Ya. Pak, terima kasih Om. Pak, Ya. Ya, jangan ada yang ini ya. Ya. Ini. Ya, ini saya doalah sampai jangan sampai nggak cukup. Terima kasih. Ya. Lanjut. Tuhan berkati, amin ya Pak. Berkat aja ini, berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Lewat pinggir. Kasih Om. Ya. Ya. Om Horas. Horas, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati ya.
Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Oke, ya. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, walaupun gereja kita ini ya kecil seperti ini, ya kita sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi semua yang diperintahkan oleh Alkitab itu, khususnya di Matius 25 yang Yesus katakan itu, ya itu sudah kita laksanakan, kita kerjakan. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita ada di sini, tapi kita juga keluar, dan bukan sekedar keluar, tapi kita melayani tanpa tanpa melihat status sosial orang. Kita layani semua ya. Waktu ngelihat tadi kalian ada spiritnya nggak? Di situ nanti baru tahu. Tapi waktunya anak Medan, anak Medan, anak Medan. Tapi waktu tadi ada nggak spiritnya? Wih, luar biasa ini pelayanan seperti ini. Ibu ya. Itu Anda sendiri yang tahu siapa diri Anda sebenarnya. Haleluya. Anda tahu, oh ternyata posisiku masih di sini gitu loh. Haleluya. Jadi nggak usah saya khotbahin. Ya. Jadi dengan cara-cara tadi Anda menilai diri Anda sendiri, saudara nilai diri saudara sendiri. Oh ternyata saya di posisi ini, gitu loh ya. Kok waktu anak Medan kok semangat? Kok nggak? Ya kok semangat? Ya waktu pelayanan kok kurang semangat? Diganti lagu dunia, semangat. Berarti ini bercampur baur ya, bercampur baur antara roh duniawi dan roh surgawi. Ini bercampur baur. Makanya saudara kita nggak boleh bercampur baur. Ya. Saudara, waktu kemarin kata mereka paling 30 orang, 20 orang, tapi tidak boleh lagi ibadah di situ. Jadi harusnya ibadah di taman. Tapi di taman itu di perumahan, menurut saya kurang seru lah kan. Kurang, tantangannya kurang. Siapa yang melarang? Siapa yang melarang? Ayo. Karena udah dilarang lurah katanya. Siapa? Larang ibadah, saya viralin. Puji Tuhan. Sampai selesai ibadah nggak ada yang larang tuh. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Makanya saudara, banyak orang-orang memuji, menyembah ke gereja, beribadah, tapi memungkiri kekuatannya. Anda baca di Timotius itu tanda-tanda akhir zaman. Itu mereka memuji, menyembah, berdoa, baca Alkitab, tapi memungkiri kekuatannya. Nyanya di situ huruf besar, nyanya itu kekuatan Tuhan. Jadi percuma dong kita kalau berkumpul memuji, menyembah Tuhan, tapi kita memungkiri kekuatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Percuma dong. Orang ke gereja masih, jangan terlalu vulgar ya. Padahal mulut ini napas Tuhan. Ini ucapan ini napas Allah. Gimana dia mau bernapas? Bagaimana dia mau mengeluarkan napas Tuhan? Mulutnya udah ditutup. Apalagi zaman-zaman waktu itu ya, lagi naik-naik angkanya ya. Tapi gereja kita nggak pernah tutup buktinya. Buktinya saya, istri, anak-anak saya nggak ada yang kena corona, ibadah nggak pakai begituan. Haleluya. Jangan Anda ingin menyelamatkan diri Anda dengan cara yang lain. Karena ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan, Anda memiliki kuasa Tuhan. Haleluya. Adakah virus di dunia ini yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan? Tidak ada. Tapi kadang-kadang di mulut kita ngomong tidak ada, di hati kita ketakutan. Karena ini yang ditebarkan oleh pihak-pihak tertentu, oleh mereka-mereka sengaja menebarkan ketakutan supaya kita mencari solusi ketika kita sudah ketakutan. Solusinya kita cari dengan sistem mereka. Haleluya. Itu kekeliruan orang-orang yang tidak mengandalkan kuasa Tuhan. Oleh karena itu saudara, Anda nggak perlu takut. Karena takut itu adalah roh. Haleluya. Takut itu adalah roh. Anda baca di Timotius, di situ katakan Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh apa? Haleluya. Ya, 1 Timotius 1 ayat 17 ya. 2 Timotius 1 ayat 17 atau 1 Timotius ayat 17. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi keberanian, kasih dan ketertiban. Karena itu saudara, kalau Anda takut, itu bukan dari Tuhan. Haleluya. 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 Yang paling Anda takuti apa dalam hidup ini?
Tidak makan, tidak kerja. Ya kan? Tidak dapat duit. Saudara, ini permainan mereka. Sejak kita kecil sudah didesain demikian. Sehingga kita takut. Dan kita bangga. Bisa takut ngelihat angka, bisa bangga ngelihat angka. Haleluya. Haleluya. Sekarang kalau Anda lagi ke bank nih, angkanya naik. Anda semangat kan? Berarti ada spiritnya kan? Ada spiritnya. Ada spiritnya itu. Sama ketika orang kepenuhan Roh Kudus dulu. Ketika mantap. Saya belajar 3 hari ini berturut-turut. Kosong. Tadi pagi juga saya berusaha kosong. Di situ Tuhan bilang, kau jangan ditakuti oleh angka. Karena aku Maha Kuasa yang sanggup mencipta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Anda kan ditakut-takuti oleh angka. Haleluya. Angka itu yang paling tinggi berapa? 10. Iya. 9. Angka yang paling tinggi 9. Bukan 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke 10-nya kan bukan angka lagi. 1 tambah 0. 11, 12. 9 ini dipermainkan kita. Cuma 9 angka. Bisa jadi 1 triliun. Namanya. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Padahal itu terus. Saya baru terbuka pikiran saya. Oh iya. Saudara, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Haleluya. Kekuatan. Haleluya. Kasih dan ketertiban. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Harusnya di gereja nggak ada lagi rasa takut. Ya. Nggak ada lagi rasa takut. Tadi saya waktu pagi-pagi saya keluar, ya kurang lebih jam 8 ngecek itu ke bank, ternyata nggak ada masuk. Haleluya. Saya sempat, ya Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah keluarkan biaya. Jadi ada orang-orang tertentu melayani harus ada donator, ada donatur, ada orang-orang tertentu melayani harus disupport dulu baru gerak. Kalau kami nggak, kami donatornya ya Yesus itu sendiri, dari kami itu sendiri. Haleluya. Makanya saya sempat bilang, di situ Tuhan ngomong, kau terjebak dengan angka-angka. Pandang aku, lihat aku. Saya bahagia. Makanya saya nyanyi bahagia-bahagia. Sekarang keluarga kami, keluarganya bahagia terus. Tiap Sabtu kami pasti pergi entah kemana aja. Entah kolam renang kek, entah kemana kek. Pergi. Tetapi nggak meninggalkan pelayanan. Haleluya. Sempat Ibu Gembala kemarin galau. Dia bilang gimana gini gimana. Tenang. Kita juga di sini kan melayani. Karena jalan itu ditutup, yang harusnya bisa langsung ke Tol Pluit ditutup jadi muter. Jadi terlambat Ibu Gembala kemarin kurang lebih setengah jam ya mungkin. Iya. Tapi puji Tuhan masih bisa mengikuti latihannya ya. Saudara, kalau kita masih takut nggak makan, takut nggak dapat kerja, takut dipecat, takut ini, takut itu. Itu bukan orang beriman. Orang beriman itu nggak takut. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya kita harus sadari bahwa kita ini adalah selain manusia lahiriah, tapi kita manusia spiritual, manusia supranatural, manusia roh, makhluk roh. Kita harus cerdaskan supranatural kita ini, cerdaskan roh kita cerdaskan supaya peka dengan Dia. Haleluya. Supaya kita peka dengan suara Tuhan, supaya kita bisa mendengar suara Dia, sehingga kita tidak bisa berlarut-larut di dalam ketakutan, kebimbangan, keraguan, kecemasan. Karena ada Tuhan yang kita bisa lihat. Karena itu saudara, Anda tidak bisa ya pikiran kosong. Anda harus mengimajinasikan. Kalau Anda nggak mengimajinasikan Tuhan, berarti Anda mengimajinasikan yang lain. Anda tahu nggak arti beriman? Beriman.
Bukan ke Tuhan aja orang bisa beriman. Ke sini juga bisa orang beriman. Ke uang bisa beriman. Kemana saja bisa beriman. Jadi mari kita koreksi, introspeksi, evaluasi diri kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, saya percaya kita pasti tampil menang lebih daripada pemenang. Kita pasti naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Hidup kita pasti diberkati, nggak mungkin kekurangan. Haleluya. Karena angka-angka itu nggak ada apa-apanya bagi Tuhan. Tuhan sepatah kata bicara semuanya jadi. Nggak ada angka-angka. Karena itu jangan terjebak dengan angka-angka itu. Engkau pandang terus Tuhan Yesus. Haleluya. Tadi pagi saudara saya kasih ke siaran gitu, sekali kirim itu broadcast banyak gitu ya. Nah, terus ada seseorang membalas, mengirimkan kondisi gereja. Ternyata dia mungkin di gereja. Herannya saya WA lagi, dia bisa balas lagi. Ya apa itu tadi setelah dia keluar dari gereja baru dia kirim, saya nggak ngerti. Ya, atau misalnya tadi dia udah selesai dari gereja baru broadcast saya masuk, saya nggak ngerti. Intinya dia balas. Nah, terus dia bilang lagi di gereja Pak gitu, ya. Terus saya bilang sama dia, berapa jumlah jemaat di situ Bu? 250 orang. Wih, lumayan juga ya, banyak gitu ya. Saya nggak usah sebut gerejanya lah. Terus, saudara, dia bilang apa ke saya? Bapak sebenarnya, jemaat Bapak sebenarnya yang banyak, katanya, keluar sampai ngeri. Dia salah tulis, ngeri. Lah, kok jemaat saya banyak keluar jadi ngeri? Sampai ngeri Pak. Jadi sebenarnya Bapak ini gitu loh. Wah, saya udah sempet gini. Dari mana dia bisa tahu? Padahal nggak ada apa-apa di sini, biasa-biasa aja. Kok dia bisa berimajinasi seperti itu? Terus rupanya jemaat Bapak itu banyak sampai ke luar negeri. Haleluya. Tahu nggak pesta anak domba Allah yang kemarin? Udah hampir 2.000 kan? Iya. Jadi Anda makanya waktu memuji menyembah Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Karena Anda bukan memuji menyembah Tuhan hanya untuk Tuhan dan untuk diri Anda, tapi untuk saudara-saudari kita juga yang di luar sana yang akan menyaksikan pesta anak domba Allah hari ini. Walaupun tidak live streaming, ya, Anda harus sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, harus menjadi teladan contoh bagi semua orang. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena dalam pujian, dalam penyembahan, ya, itu hadirat Tuhan itu nyata, saudara. Ya, karena itu kita melakukannya dengan iman. Kita imajinasikan. Waktu pujian itu benar-benar kita imajinasikan. Waktu menyembah kita imajinasikan. Tadi waktu ada kata Bapa di situ, saya mengimajinasikan Yesus itulah Bapa saya, bukan Pak Tanjung. Yesus itu. Haleluya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi itulah iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita percaya. Belum ada, tapi kita imajinasikan. Saudara, banyak orang mengkritik kita. Kok Tuhan mereka ada gambar? Kok Tuhan mereka jadi manusia? Saudara, justru kita balikkan lagi. Ya, kita bersyukur Tuhan kita ada gambar, dia datang ke bumi, ya, menjadi manusia. Makanya itulah gambar Allah, kata Ibrani. Yesus itu gambar Allah, sehingga kita bisa mengimajinasikan Yesus karena dia pernah datang, ada gambar, ada nyata. Haleluya. Jadi kita bisa imajinasikan Tuhan itu. Bagaimana kalau Tuhan itu goib? Bagaimana mengimajinasikan? Sedangkan iman itu dari kata iman, imajinasi. Tapi kita bukan mengimajinasikan sesuatu yang tidak ada. Kita mengimajinasikan sesuatu yang ada. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sesuatu yang ada. Kau imajinasikan Tuhan itu tadi. Kalau waktu kau tadi memuji menyembah itu mengimajinasikan Tuhan, dahsyat sekali.
Haleluya. Saya merasakan sekali kuasa Tuhan itu nyata. Haleluya. Iya. Sampai ini kita dikasih ayat. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung-kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Iya. Jadi jangan kita memuji Tuhan, tetapi yang kita imajinasikan lain. Haleluya. Jangan kita menyembah Tuhan yang kita imajinasikan lain. Kita imajinasikan rice cooker, kita imajinasikan cucian, jemuran, ya. Saudara, tanpa disadari, ya, Anda itu pasti mengimajinasikan sesuatu. Nggak bisa tidak. Karena pada dasarnya nature manusia itu pikirannya itu sudah disetting oleh Tuhan begitu. Karena kurang lebih, ya, ada, kalau saya bilang 50 triliun sel-sel di dalam tubuh kita, tetapi dibantah oleh anak-anak saya karena mereka berdasarkan Google, dia bilang 36 ribu kalau nggak salah, ya. 36 triliun kata mereka. Saya bilang 50 triliun. 50 triliun saya bilang. Jadi sel-sel itu, saudara tahu, sel-sel itu ada di dalam tubuh kita itu diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk rohnya bisa mengalirkan kekuatannya di dalam tubuh kita ini. Sap. Saya baru tahu kenapa orang yang saya doakan itu ketika saya wawancarai, apa yang kamu alami? Saya seperti kesetrum, Pak. Kesetrum. Ada beberapa tentara waktu di batalion kemarin pelayanan, saya seperti kesetrum, Pak. Katanya, sehingga saya jatuh, Pak. Wah, baru saya tahu. Di tubuh kita ini ada aliran listrik. Tapi sumbernya dari sorgawi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kau punya kekuatan. Kau punya kemampuan. Kau nggak perlu takut dengan dunia ini. Jangan takut nggak makan. Jangan takut nggak dapat kerja. Jangan takut kau dibilang orang bodoh. Karena apa? Kau diciptakan Tuhan untuk cerdas. Pintar dan cerdas itu dua hal yang berbeda. Haleluya. Haleluya. Orang pintar, saudara, itu adalah orang-orang yang mengulang-ulangi sesuatu, mempelajari sesuatu, diulang-ulang, dihafal-hafal. Makanya kalau Anda, ya, di kuliah terus mau susun deskripsi, itu ada apa? Footnote, ya. Footnote itu catatan kaki kan? Footnote artinya harus berdasarkan si A, si B, si C kan? Referensi kan? Bahkan kalau Anda nggak pakai referensi, itu hasil dari penemuan Anda nggak diterima malah. Memang kita udah dibodoh-bodohin waktu kita sekolah, udah digoblok-goblokin, sampai ke gereja pun bodoh-bodohin. Kalau nggak seragam sesat, kalau nggak seragam sesat. Padahal kita menyembah Yesus, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dari mana sesatnya? Haleluya. Tapi itulah yang sudah dibangun oleh mereka. Mereka itu, saudara, itu bukan saya bicara tentang negara, bicara tentang suku, bangsa, bukan. Kelompok elit yang sudah mendesain sedemikian rupa. Sehingga, saudara, kita semua dibuat menjadi takut. Supaya apa? Supaya kita mencari pertolongan dari mereka. Kita minta pertolongan dari mereka. Dikasihlah. Ya, dikasih pertolongannya. Ya, pertolongannya apa? Jaga jarak. Ya, salaman harus begini nih. Iya kan? Padahal salaman kan harusnya begini. Di sini ada kuasa Tuhan di sini. Haleluya. Kok begini? Ini kan berantem. Terus disuruh jaga jarak, menjauhkan. Tapi aneh, munafik. Iya kan? Ketika di kamar ciuman dia. Iya kan? Menjauhkan. Dari dulu saya baru, iya ya, ternyata wah dibodoh-bodohin. Tapi dari dulu saya udah tahu. Cuma nggak bisa mengungkapkannya begitu sangat detail. Saya bilang, nggak jelas ini. Kok dibodoh-bodohin? Saudara, semakin Anda takut, sel-sel itu melemah.
imun saudara turun. Jangankan yang disebut namanya si corona, apapun saudara bisa mengganggu tubuh saudara. Tapi ketika sel-sel saudara kuat, dapat terus aliran listrik dari sorgawi, virus apapun itu tidak akan mempan di tubuh saudara. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tidak akan mempan virus apapun itu. Kita bersyukur gereja kita dari dulu bisa begini, saudara. Pada musim pandemik kita tetap bisa begini. Tadi saya pagi lewat di salah satu gereja sono, itu masih pakai ini lagi. Apa gereja yang sono itu, yang dekat bank itu, nggak usah saya sebut ya. Dia masih pakai itu lagi. Ya, masih pakai gini, masih pakai gini-gini. Haleluya. Saya pikir-pikir kenapa kita diajarin gitu terus. Ya ini bukan cocok logi ya. Menurut saya, oh pantas. Pantas Yesus nggak mau cuci tangan. Selain itu adat Yahudi, Yesus tahu. Kenapa dia nggak mau cuci tangan? Ternyata dia tahu bahwa nanti Pilatus akan cuci tangan. Nanti orang bilang cocok mologi. Tapi kan memang kita harus mengartikan semua itu. Kenapa? Yesus nggak mau cuci tangan di depan orang-orang Farisi, orang Saduki. Dia mau kasih tahu, hei, kalian nanti setelah aku disalib, kalian semua cuci tangan, termasuk Pilatus. Lihat sekarang. Lihat sekarang. Apalagi pada zaman itu, beberapa tahun yang lalu, yang kuat, yang hebat, yang pakai baret, yang ini, semua ketakutan, sembunyi. Bahkan kita nggak bisa ke kantornya. Ditakut-takuti. Haleluya. Anda bukan bertuhankan situasi, kondisi, keadaan. Anda bertuhankan Yesus yang mampu menjagai, melindungi diri Anda. Asal Anda hidup di dalam Dia, takut akan Tuhan. Itulah hikmat. Hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi, saudara, apa bedanya cerdas dengan pintar? Cerdas itu pasti hikmat. Jadi orang cerdas itu kalau disuruh memilih banyak yang dipilih. Yang dipilih apa? Orang cerdas ini banyak pilihan. Yang dipilih apa kalau orang cerdas? Kalau orang pintar pasti yang dipilih dia yang enak di matanya, yang sedap dipandang mata. Tapi kalau orang cerdas, dia pasti memilih takut akan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu orang cerdas. Bangun. Manusia spiritual saudara. Makhluk roh saudara. Manusia roh saudara. Bangun. Ini ke depan nanti kita bisa mengalahkan semuanya. Anda sudah lihat mulai dari awal saya pelayanan sampai sekarang. Kok bisa? Kan harusnya ini sudah cukup menjadi contoh, menjadi teladan. Aku tidak takut dengan itu semua. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena aku percaya bahwa aku punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Dialah yang membuat aku ada sebagaimana Dia ada hari ini. Bukan aku ada sebagaimana aku ada. Kalau aku ada sebagaimana aku ada, nggak ada the next level. Aku ada sebagaimana Dia ada. Itu sebabnya saya tadi langsung bilang, sudah waktunya, ayo langsung. Kita memuji, menyembah Tuhan. Saudara, kita sengaja dibohongi oleh kekuatan-kekuatan yang di luar Tuhan yang membuat kita terlena. Yang membuat kita terlena. Haleluya. Ada orang alasan, Pak, rumah saya jauh, makanya terlambat. Dia pindah jadi dekat, maka terlambat juga. Dah, berarti kan dibodohin kita ini. Kita kan dibodohin. Rumahnya waktu jauh dibilang terlambat karena jauh. Setelah pindah 2 jengkal dari gereja, terlambat juga. Kan dibodohi. Anda paham gak sampai sini? Ngerti gak? Haleluya. Tapi kita berkata bahwa Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tuhan bilang, aduh, kamu seperti kuburan. Haleluya. Kamu tahu gak kuburan? Kuburan itu memang di luarnya itu begitu sangat rapi, tapi di dalamnya tulang belulang. Haleluya.
Makanya Tuhan bilang, hati-hati dengan ragi Farisi. Tuhan nggak bilang hati-hati dengan dia penjahat, perampok, pencuri. Enggak. Hati-hati dengan ragi Farisi. Ragi Farisi ini bahaya. Kalau dia perampok, pencuri, pembunuh, jelas kita tahu bahwa ajaran dia itu pasti ajaran dari setan. Tapi kalau dia dengan firman, haleluya, pakai hikmat dong, pakai hikmat. Kita kan hidup di dunia, pakai hikmat dong. Tapi makin takut, makin takut, makin takut. Makin khawatir, makin bimbang, makin bimbang. Menabung sebanyak-banyaknya, tapi tidak pernah berani mengeluarkan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Tapi menabung sebanyak-banyaknya. Saudara tahu bahasa Inggrisnya menabung? Tolong dibantu saya. Save apa? Saving ya? Save apa tolong? Iya kan? Iya, jadi kalau udah ditabung udah save. Safety. Makanya saya sampai dari dulu, saya tidak mau itu diasuransikan jiwa saya. Berapa kali? Kalau bapak mati langsung dapat 1 miliar pak. Ya. Saya hanya ngasih kalau nggak salah sebulan 2 juta berapa gitu. Kalau mati dapat 1 miliar. Bayangkan saudara. Gila nggak? Sel-sel saya yang dari Tuhan diasuransikan. Punya Tuhan saya asuransikan. Sampai sekarang pun saya mobil tidak mau asuransi. Waktu itu ada seorang Chinese teman saya. Dia bilang waktu di Aceh memang ada insiden dikit. Makanya pak harus diasuransi pak. Loh, kalau saya asuransikan mobil saya, berarti kan saya sudah meyakini akan ada terjadi kecelakaan. Makanya saya asuransi. Hanya orang bodoh saja kalau yakin dia nggak ada kecelakaan di asuransi. Itu orang goblok namanya. Orang yang pintar dia asuransikan supaya kalau ada kecelakaan diganti. Berarti kan dia sudah mengimani ada terjadi sesuatu. Haleluya. Bukankah juga kita sudah mulai digiring ke sana? Gak usah saya sebut namanya. Karena bahaya. Bukankah sudah digiring ke sana? Semua dibuat takut, semua dibuat takut. Supaya apa? Supaya kita menyerah ke dia. Makanya bangsa ini bangsa budak terus kalau begitu. Menyerah. Dikit-dikit utang, dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Gak bisa mandiri. Kenapa? Kita gak bisa mandiri. Kenapa zaman Majapahit bisa menguasai 2/3? Saya baca di sejarah. 2/3 dari dunia ini dia kuasai. Kenapa kita gak bisa mandiri? Nah, di gereja terbawa-bawa ini perbudakan ini. Padahal Tuhan bilang, firmanku memerdekakan. Yang juga katakan amin. Harusnya kita sudah dimerdekakan oleh firman ini. Nggak diperbudak lagi. Ditakut-takuti. Oleh keadaan situasi kondisi yang ada. Haleluya. Itu sebabnya banyak orang-orang saudara. Yang mereka sebenarnya nggak sakit. Tetapi mereka jadi sakit. Karena apa? Karena mereka nggak membangun sel-sel tadi. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, di urapan Tuhan, terus menerus, intens, terus menerus, konsisten. Saudara tahu apa yang terjadi? Sel-sel kita ini, yang 36.000 triliun ya, itu, wah, 36.000 ya, oh 36 triliun ya, haleluya, itu. Sel-sel itu dia dicas oleh Tuhan. Jadi kita punya kekuatan, punya imunitas yang luar biasa. Sehingga kita nggak gampang diserang oleh virus apapun. Ya. Ada lagi katanya virus baru ini, nggak tahu namanya apa. Ya kan? Nggak bisa kena ke tubuh kita. Tahukah saudara tubuh kita ini apa? Tubuh kita bait Allah. Haleluya. Masa bait Allah bisa dikalahkan oleh virus? Haleluya. Dulu Daud Tony pernah menubuatkan, katanya semua nanti terpapar. Saya langsung bantah, tidak bagi saya. Saya tidak pernah terpapar. Bahkan orang yang kena virus corona, saya doakan. Heran semua orang. Saudara tahu,
Sebenarnya kita ini manusia sakti, kalau saudara tahu. Saudara, kenapa orang dunia bisa jadi sakti? Karena dia bertapa. Bertapa. Apakah Yesus tidak pernah bertapa? Yesus bertapa 40 hari 40 malam. Cuma namanya aja doa puasa. Haleluya. Apa bedanya sih? Mereka dapat kekuatan spiritual. Mereka sakti. Mereka juga, kita juga bisa. Lebih sakti kita dari mereka. Amin. Haleluya. Haleluya. Makanya tubuh kita ini ya nggak bisa kena santet. Nggak bisa. Bahkan kalau ada orang racun, itu nggak bisa membuat kita mati. Belakangan ini banyak terjadi pembunuhan secara meracun orang. Anda lihat tuh, 9 orang mati diracun. Haleluya. Tahu ya Wawon ya? Wawon CS ya? Main racun ya? Haleluya. Makanya saudara, Yesus sudah cover kita, Yesus sudah berikan kepada kita kekuatan untuk mengimani, mengimajinasikan. Sekalipun kamu minum racun maut, engkau tidak akan bahaya. Haleluya. Nggak akan bahaya. Nggak akan bahaya. Dari dulu saya sering ngomong gini. Nggak takut saya. Nggak ada yang saya takuti. Kalau kau dengar khotbah saya kemarin, di rel kereta itu sudah hampir 9.000 yang nonton sekarang. Makanya saya bilang, makanya ibu itu bilang, Pak, jemaat Bapak itu banyak. Iya. Saya bilang apa? Nggak ada yang saya takuti. Itu sebenarnya saudara ngeri yang seperti itu. Istri dibawa, anak-anak dibawa, habis berenang. Ayo kita pelayanan, ini ada yang telepon. Jadi kemana-mana sekarang saya bawa duit. Ya, kayaknya ini ada juga nanti siapa yang perlu. Haleluya. Nah, coba siapa yang dapat nih? Aduh. Tuh, wah, berarti rezeki dia ada itu. Ibu apa nama? Bu Turnip yang dapat. Luar biasa. Tuhan tahu dia membutuhkan Gojek. Karena tadi dia naik ojek kemarin. Kemana-mana saya bawa. Jadi saya bilang sama istri saya, ini ada orang mau dilayani. Tapi kayaknya cukup enggak ini? Ya, karena dibilang 20. Wah, saya doa. Haleluya. Ternyata dalam pikiran saya 20. Ternyata 50 lebih. Maksudnya amplopnya 50 lebih. Kurang lebih ada 70. Tapi dalam pikiran saya 20. Saya nggak tahu kok bisa terlipat ganda begitu. Haleluya. 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 Hah, saudara, lihat. Orang dunia bilang hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab bilang enggak. Alkitab nggak ada bilang gitu. Justru Alkitab bilang yang memberi berlimpah-limpah tuh justru tambah kaya. Yang menghemat secara luar biasa tambah kekurangan. Di Amsal. Saya nggak usah harus buka ayatnya semua satu persatu. Yang sudah sering didengar hanya saya nyambungkan saja biar Anda paham. Kita dibohongi. Haleluya. Sehingga kita masing-masing begini. Menabung. Saving, apa bahasa Inggrisnya itu. Ya, jadi kalau udah ditabung safety. Aman. Saya nggak larang Anda menabung. Haleluya. Saya nggak larang saudara menabung. Tetapi saudara tahu, jangan kita pakai filsafat yang salah dari dunia. Sehingga kita menjadi manusia yang ego. Yang hanya mementingkan diri sendiri. Saudara tahu nggak dampaknya itu nanti? Dampaknya itu untuk masa depan kita. Mungkin saat ini kita enjoy. Tapi nanti masa depan kita itu suram. Kenapa? Karena ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat. Pakai kata hemat lagi. Secara luar biasa. Namun selalu kekurangan. Haleluya. Saya sekarang mau lepaskan semua itu roh-roh mamon itu. Saya mau fokus ke Yesus.
Makanya saudara tahu, saya bilang sama istri saya, jangan makan uang kolekte, jangan makan uang perpuluhan. Walaupun di sini perpuluhan nggak seberapa, paling mungkin sebulan 1 juta, 1,5 juta paling. Ya kira-kira segitulah. Jangan. Kita dari Tuhan saja makannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya tidak makan. Itu sebabnya saya bisa berbagi. Kan lihat tuh. Kenapa bisa orang-orang seperti ini yang dapat? Tadi hampir ke Pak Tanjung. Kenapa? Haleluya. Yang menghemat secara luar biasa makin berkekurangan. Tapi yang menabur, yang menyebar justru bertambah kaya. Masuk akal nggak? Masuk logika nggak? Masuk logika nggak? Masuk kalau pikiran kita sudah terbangun seperti itu. Tapi kalau pikiran kita terbangunnya seperti yang diajarkan di sekolah, saya juga korban. Saya korban dari sana semua. 5 tambah 2 harus 7. Harus 7. Nggak bisa, nggak 7. Tetapi ketika Yesus menerima dari Filipus 5 ketul roti 2 ekor ikan, dia mengenadakan tangan. Dibagi 5.000 orang, sisa 12 bakul. Makanya tangan ini, saudara, ini ada urapan ini. Kalau kita hidup di dalam Tuhan ini ada kuasa. Jangan main-main. Haleluya. Salaman itu yang benar-benar salaman. Jangan gini-ginian. Apaan gini-ginian? Dari dulu saya, semenjak itu diinformasikan, saya salaman saja. Covid salamnya aja orang Covid. Nggak ada. Saya takut. Kenapa saya takut? Haleluya. Kebetulan ada nama teman saya Covid. Haleluya. Iya. Saudara, kalau Anda ahli bahasa Inggrisnya, ya, saya udah pelajari tapi saya sulit menyebutnya. Itu ada artinya Covid itu ternyata. Ada. Bukan terjadi begitu saja. Makanya itu dirubah-rubah. Semuanya. Kemarin aja saya dikritik anak saya. Gempa tektonik apa aku bilang. Dikritik sama mereka. Apa coba tektonik? Kemarin yang kuajarkan anak-anakku. Teknologi listrik. Teknologi apa? Listrik. Bukan listrik, teknologi elektronik. Wah, si Daniel marah. Jadi gempa itu teknologi elektronik lah. Dibukanya kamus bener. Heran kan? Heran kan? Teknologi elektronik. Gempa itu, gempa tektonik, teknologi elektronik. Coba baca baik-baik. Haleluya. Jadi begini, yang saya herankan begini. Jadi mereka ini udah mendesain, ya, ini by design. Mereka sudah tahu ini akan begini, nanti bahkan begini. Mereka mempelajari ini. Mereka ada di antara kita, tapi tidak bersama kita. Tapi ada di antara kita, mereka mempelajari ini. Mereka udah tahu tanda-tanda akhir zaman, ini. Wah, dibuatlah itu namanya itu. Nanti saudara tahu. Mereka bisa buat gempa sendiri. Bukan ini. Papua. Itu saudara tahu. Itu kan udah mau tembus Sorong ke Manokwari. Sepertinya udah tembus sekarang. Seharusnya udah tembus, tapi karena banyak gangguan dari KKB itu, akhirnya sempat dihentikan. Kalau nggak gitu-gitu udah tembus. Itu pakai apa? Saudara yang kalau pernah ke Papua, itu nggak mungkin bisa, itu gunung-gunung semua. Itu pakai ledakan. Wah, push. Apa itu? Gunung itu. Bener nggak? Kita kan canggih kan? Bukankah itu tektonik? Teknologi elektronik? Nanti kalau bisa dari atas, apa nggak bisa dari bawah? Lah, kita harus berpikir. Saya bukan orang pintar, tapi saya cerdas. Loh, kalau bisa dari atas, kenapa nggak bisa dari bawah?
Dulu nggak ada orang berpikir bisa terbang. Dari mana dia tiru? Dari sini Filipus terbang. Kenapa Filipus bisa terbang nih? Kenapa bisa ringan badannya? Kenapa bisa ini? Mulai wah. Berarti ada sayap yang menerbangkan dia. Memang ada sayap Tuhan. Tuhan yang mau Filipus terbang. Tapi mereka meniru. Tiruan semua. Saudara, kalau kau dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, nggak ada yang kau takut hidup ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Takut nggak makan, sehingga banting tulang, besok patah tulang, karena tulangnya dibanting. Haleluya. Iya, waktu dihabiskan terus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terus. Yang dicari apa? Uang. Bukan. Angka. Bukan uang. Saya kasih uang sama kau 1 truk, tapi nggak ada angkanya, mau nggak? Uang bener, uang. Uang bener. Nggak ada angkanya di situ. Haleluya. Yang dikejar angka. Makanya mereka main di angka. Angka ini yang membuat kita tergiur. Haleluya. Kita imajinasikan kan terus kan. Angka-angka itu kan. Haleluya. Saya betul-betul sekarang saya bilang, Tuhan, saya nggak hidup dari angka-angka lagi. Saya hidup dari Tuhan. Haleluya. Karena sepatah kata Tuhan, semuanya jadi. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sepatah kata Tuhan semua jadi. Nggak ada yang mustahil bagi dia. Kenapa kita takut hidup ini? Haleluya. Kenapa kita harus ngejar memburu dunia ini? Ketakutan. Itu ibu pasar ibu pernah bilang sama si Jul. Iya, sering terngiang-ngiang doa Pak Gembala kalau malam. Tapi gimana ya katanya. Saya nggak bisa gereja. Karena uang. Bukan. Dia kejar angka. Uang mah dia nggak butuh. Yang butuh angka itu. Kita nggak sadar mereka main angka-angka. Haleluya. Bahkan saya berpikir ya. Kenapa angka ini kok sampai 9? Kenapa ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan-jangan ini mau meniru-niru karunia roh ini. Iya, ada 9 karunia kan? Beuh, ngeri juga ini kupikir. Iya. Kau mau hitung sampai berapa triliun juga tetap angkanya nggak bisa itu terus. Haleluya. 1 juta, 1, 0, 0, 100. Tambah 0, 1000. Tambah 0. Tambah 0, ya gitu-gitu terus. Kan digoblok-goblokin kita. Padahal yang ditambah 0, 0, 0, 0 terus kan. Tapi makin banyak, makin banyak, makin banyak. Ini kita sudah, karena memang kita sudah diindoktrinasi seperti itu. Saya tahu ini nggak gampang diterima oleh orang kalau nggak serius dengernya. Tapi mau tidak mau, karena saya tahu bukan saudara saja yang diberkati lewat ucapan saya. Banyak orang di luar sana akan diberkati lewat ucapan saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Karena ibu itu tadi bilang jemaat saya, jemaat Bapak lebih banyak. Ya. Tapi yang dimaksud ibu itu adalah jemaat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dari mana saya hidup? Kok bisa hidup? Dengan jumlah jemaat yang seperti ini. Saya tidak makan perpuluhan, saya tidak ambil kolekte untuk makan saya, tidak. Kok bisa hidup? Dari Tuhan. Saya punya Tuhan. Harusnya Anda teladani saya, contoh saya, tiru saya. Jangan hidup dari roti, hidup dari firman. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Hidup dari firman. Tuhan bilang sama saya selama beberapa hari ini. Sekarang kau mulai betul-betul cuci otak mereka. Supaya benar-benar pikiran mereka itu sama dengan pikiranku, kata Tuhan. Sehingga hidup mereka tidak susah. Hidup mereka tidak sulit. Haleluya. Anda tahu nggak? Mazmur 119 ayat 140. Coba di situ. Mazmur 119 ayat 140. Apa kata Alkitab? Saya ingat ayat ini. Di situ dikatakan, aku hidup dari janjimu Tuhan. Baca, 3, 2, 1. Janjimu sangat teruji dan hamba-Mu. Janji Tuhan itu sudah teruji. Haleluya. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Kau itu anak perjanjian. Kau itu anak mujizat. Kau itu ahli waris. Anak perjanjian, anak mujizat, ahli waris. Lengkaplah sudah. Sempurnalah di situ. Hidupmu tidak kekurangan. Hidupmu dipelihara. Haleluya.
Begitu gaya anak Tuhan. Kalau ini ditutup bagaimana bilang haleluya? Haleluya. Haleluya. Jangan berhalangan itu. Haleluya. Sekarang saya udah siap lah menghadapi semuanya. Gak perlu. Haleluya. Coba kita baca lagi. Ayat yang hampir mirip ini. Yosua 21 ayat 145. Apa janji Tuhan? Apa janji dia buat kita semua? Dia berjanji loh. Dia bukan asal menciptakan kita. Ayat 145. Ayat 45. Yosua 21 ayat 45 apa 145? Harusnya ada. Saya 45. Oke? 3, 2, 1. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya. Haleluya! Israel itu saudara. Masa Bukit Sion ke sana suruh curahkan? Pantas Israel kaya terus gara-gara doamu. Iya, kau suruh curahkan terus ke sana. Cara dari Bukit Hermon ke Bukit Sion, curahkanlah ke sana. Aduh, curahkan ke sini. Saya tadi kan gini dok nyanyinya. Dari Bukit Hermon ke Bukit Sion, curahkan di sini. Saya gitu. Makanya saya dapat. Ya kalau curahkan di sana kok gak dapat apa-apa. Loh, jangan salah ketika kita berkata-kata ini napas Tuhan. Ini napas Tuhan. Ini napas Tuhan. Adam itu gak bisa apa-apa kalau Tuhan gak mengembuskan napasnya. Jadi kau punya ucapan ini napas Tuhan. Sadari itu punya kuasa. Jangan ucapkan yang negatif. Khususnya ibu-ibu. Jangan gosip. Ucapkan firman, katakan firman, deklarasikan firman, renungkan firman, imajinasikan firman. Kita hidup bukan dari roti, kita hidup dari firman. Amen. Karena roti nggak mungkin ciptakan firman, firman mampu menciptakan roti. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Kau jangan berhalakan roti. Takut nggak makan, takut nggak makan, takut nggak makan. Burung di udara jadi pelihara, kembang bakung dihiasi, lebih indah daripada pakaian yang Salomo pakai. Saya tidak pernah melihat ada burung mati. Terus dicek bahwa dia mati karena kelaparan jatuh dari langit, nggak pernah. Apalagi burung gereja, dipelihara Tuhan dia. Haleluya. Masa kita kalah dengan burung gereja? Kita punya Tuhan. Kita hidup bukan dari roti, kita hidup dari firman. Firman Tuhan ini, kau renungkan itu firman Tuhan. Sehingga malam bertapa, kau bertapa. Kita manusia spiritual, tapi banyak kan Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu yang kita gunakan untuk apa? Padahal kalau suami istri itu disatukan Tuhan itu supaya gambar Allah itu sempurna. Itigunosko, supaya gambar Tuhan itu sempurna. Laki-laki melengkapi isi perempuan, perempuan melengkapi ini. Makanya Tuhan kita itu sebenarnya tidak ada jenis kelamin. Walaupun kita melihat ada Yesus, tetapi sebenarnya tidak ada jenis kelamin kalau kita bicara kealahannya. Karena Allah kita roh. Haleluya. Makanya ketika perempuan dan laki-laki bersatu, wah, disitulah gambar Allah itu lebih nyata. Haleluya. Karena di dalam diri Allah ada sifat wanita, ada sifat pria. Harusnya saling melengkapi. Tapi harus kita bawa kehadirat Tuhan. Kalau kita nggak bawa kehadirat Tuhan nggak bisa. Nggak mungkin kita bisa. Haleluya. Banyak orang-orang waktu pacaran sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika nikah malah mereka makin jauh dari Tuhan. Banyak yang dijumpai bukan 10 orang. Udah nggak terhitung jumlahnya. Saya harap tidak ada terjadi di sini seperti itu. Haleluya. Seharusnya kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Makanya Paulus bilang, udahlah gak usah kawin aja kalian, gak usah kawin. Kenapa Paulus sampai ngomong begitu? Karena dia melihat nih, banyak yang kawin-kawin malah menyangkal Tuhan. Karena apa? Istriku belum makan, istriku nanti gak bisa makan. Terus punya anak lagi, anakku gak bisa makan, anakku gak bisa sekolah. Kalau anak dan istri membuat kita jauh dari Tuhan, pikiran kita sehingga tidak fokus ke Tuhan, ngapain kita kawin, ngapain kita nikah? Gak usah. Apa saya gak mencintai istri saya dan anak-anak saya? Tanyalah mereka. Tiap hari kami bersama, apalagi sekarang ini. Iya,
Malah saya tadi berdoa di atas Tuhan Yesus. Karena 2 minggu yang lalu saya diberitakan ke Mentawai. Tapi nggak dapat link. Tapi tadi sudah dapat 3 pendeta di Mentawai. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mengasihi. Saya maunya di sini aja lah kalau bisa Tuhan. Saya maunya di sini. Tapi kan bukan kehendakku yang jadi. Kehendak Tuhan. Jangan langsung besok saudara minggu nggak gereja. Saya masih ada. Haleluya. Saya bilang, Tuhan, saya mau tetap terus bersama istri dan anak-anak saya. Tapi kalau Tuhan yang perintahkan, mau apa saudara? Saudara mau apa? Kalau Tuhan yang perintahkan saya, Tuhan pasti tanggung jawabin semuanya. Tapi kalau saya melakukan sendiri, tanggung jawab saya sendiri. Sekuat apa tenaga saya? Sehebat apa kepintaran saya untuk bisa membiayai ini semua? Sehebat apa? Saya ini orang bodoh. Saya orang bodoh. Siapa yang ngomong? 1 Korintus. Saya orang bodoh yang dipanggil Tuhan untuk mempermalukan mereka yang pintar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Mereka sudah saya permalukan. Banyak orang pintar saya permalukan. Banyak orang-orang pintar yang bangkrut, yang gini saya permalukan. Saya kasih tahu kenapa kau bangkrut. Bisa saya mengimbangi otak bisnis kalau bicara. Kalau sama orang bisnis. Kalau sama tentara, otak tentara main. Itu orang cerdas. Kalau sama polisi, otak polisi main. Makanya kemana-mana terus terang aja. Maaf ya, namanya orang jalan pasti kadang-kadang ada salah lah ya. Tapi nggak pernah kami di razia polisi. Udah dibilang, oh mirip saya itu katanya. Ketemu tentara mirip saya katanya. Ketemu pendeta mirip saya katanya kan. Tuhan kan bisa buat mirip-mirip. Haleluya. Iya. Semua orang ke Mabes Polri itu kan masuk di sini. Itu di sini lewat anggota, ini anggota, ini. Ya. Masuk aja, kenapa anggota ada nggak anggota? Aku juga anggota metanoia. Nggak pernah. Yang lain harus ditanya. Masuk dari pojok sana, itu semua ditanya. Kita berdua nggak pernah ditanya. Saya bilang, Daniel, berdoa. Saya nggak mau KTP saya ditanya terus mau kemana, mau ngapain, ke lantai berapa, saya nggak mau. Nggak mau. Ayo. Kau di belakang, kau atas. Begini semua. Sebelum. Kenapa kalian lama bukanya? Ya sorry Dan. Kan itu harus pakai gini, truk. Kenapa kalian lama buka? Siap dan. Siap salah. Kenapa? Ada kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya kalau ke daerah-daerah saya ditanya, Bapak masih dinas? Ya saya dinas, mana pernah pensiun saya? Dinas terus saya. Iya kan? Sampai tidur dulu pakaian dinas saya. Tanya istri saya. Kalau saya dulu kan kalau kuning sini ini kuning. Kalau ini kan agak beda-beda. Kalau dulu bener-bener kuning. Makanya istri saya bilang si dinas. Saudara, lihat tadi kebaikan Tuhan itu. Janji Tuhan segala yang baik sudah digenapi. Amen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Firman Tuhan gak mungkin gagal. Kata Roma 9 ayat 6. Yesaya 55 ayat 11. Firman Tuhan gak kembali sia-sia. Sambil saya ngomong buka-buka. Firman Tuhan gak kembali sia-sia. Jadi kenapa saya sekarang gak khotbah gini? Saya pikir kadang-kala kita cari ayat terlalu lama. Habis waktu. Sebenarnya bukan habis waktu. Tapi kita yang gak kuat untuk terus mengikuti waktu itu. Sehingga habis waktunya. Ya kan waktu mana bisa habis-habis. Selagi napas ada mana bisa habis-habis. Makanya hati-hati dengan napas ini. Napas ini saudara ini mengatur waktu. Kalau kau bilang, berhentilah. Iya. Sekarang kalau saya bilang kita berhenti, ayo makan. Nah, kan kuatur waktu itu. Maka masa kita diperbudak waktu, kitalah yang memperbudak dia. Kenapa kita diciptakan hari ke-6? Kenapa? Banyak orang bilang, wah, supaya semuanya dicukupi. Yes. Tapi di situ ada supaya kita berkuasa. Haleluya. Sampai kemarin itu saya berpikir di kebun binatang. Iya, berpikir. Kenapa orang ini bisa panggil buaya deket-deket? Aku mau coba, dilarang masuk. Saya pikir kan suruh berkuasa. Lah, kita coba dong.
Ular udah pernah, ular itu kobra segini, biasa kan ngelawan, wait, lari dia. Oh udahlah, udah lari mau apa lagi. Udah pernah ular kobra di kampung saya, udah pernah saya tes. Kan di kelapa sawit banyak ular kobra. Haleluya. Tapi buaya belum. Haleluya. Lah, kita jangan, saya bilang, duh, saudara kalau udah kembali lagi ke habitat kita ya udah susah ngomong begini, nggak connect. Sedangkan saya sedang ngomongin hal yang sorgawi. Sistem kita sistem sorgawi. Haleluya. Protokol, proses, totalitas, kontrol. Kita protokolnya sorgawi. Proses, totalitas, kontrol. Siapa yang buat itu protokol? Itu bukan bahasa Indonesia. Di Inggris pun diterjemahkan nggak bisa, nggak diterjemahkan nggak begitu. Tapi kenapa bisa begitu? Sepertinya, udah di setting begitu ya. Jadi kita semua dikontrol kemana-mana. Takut nggak ke mall, takut nggak ini, takut nggak ini, takut nggak ini, takut nggak bisa gini, nggak bisa gini. Kontrol, kayak robot udah. Haleluya. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara, kita diciptakan untuk berkuasa. Anda percaya? Percaya. Saudara nggak perlu saudara harus punya sekolah tinggi-tinggi. Nggak perlu saudara harus menjadi kepala di kepolisian, di instansi-instansi tertentu, nggak perlu. Anda sudah berkuasa. Haleluya. Tanpa Anda jadi polisi, Anda pun berkuasa. Bukan Anda harus jadi polisi, jadi tentara, terus kerja di penanaman modal, terus Anda berkuasa. Tidak. Anda udah berkuasa. Asal napas ini dijaga terus. Haleluya. 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 Lah, semedi. Yesus ngapain 40 hari 40 malam di sana? Emang tidur? Emang Yesus tidur? Enggak, emang Musa tidur. Saya pergi itu ke guanya Musa waktu dia di situ 40 hari 40 malam. Emang tidur dia? Enggak. Dia sedang membangun rohnya untuk menghadapi situasi yang ada. Haleluya. Harun nggak kuat. Harun nggak kuat. Dibuatnya apa? Dibuatnya apa? Lembu. Jangan kau gara-gara lama nunggu Musa, kau buat lembu itu. Biar tunggu dia. Anda paham maksud saya? Tunggu dari Tuhan. Jangan karena lama kau buat lembu, kau sembah-sembah lembu itu. Ada di satu negara yang nggak boleh potong lembu. Sapi. Tapi sapi sama lembu sama menurut saya. Beda atau nggak tahu lah. Beda ya. Nah, sapi nggak boleh di sana. Nah iya, ada beda dikit. Haleluya. Iya kan? Iya. Itulah. Kalau kita bicara tentang binatang langsung paham semua kan? Kita ngerti kan? Haleluya. Saudara, kita ini punya protokol yang luar biasa. Tuhan sudah siapkan semuanya. Tuhan sudah sediakan semuanya. Kau nggak usah banting tulang. Saya bukan larang Anda kerja. Tapi seringkali kita terjebak. Kenapa? Karena mengejar angka-angka ini kita nggak membangun manusia spiritual kita. Sehingga kita tidak tahu, kena tipu muslihat. Tahu nggak tipu muslihat? Mustinya lihat. Mustinya lihat. Kata juga ketawa dia. Cocok mau lagi-lagi. Mustinya kita lihat. Tapi kita nggak lihat, jadi kena tipu. Makanya tipu lihat. Lah, itu semua ada. Nggak mungkin kata-kata itu diciptakan nggak ada artinya. Nggak mungkin. Karena itu saudara, hari ini Tuhan mau benar-benar kau membangun manusia spiritual. Haleluya. Khotbahnya juga nanti di muda-mudi itu harus berubah. Jangan nanya, ayo, masuk, ayo, gitu. Biar mereka rohnya bangkit. Kalau hanya agamawi mah nggak kuat, agamawi nggak kuat. Percaya, nggak lama lagi agama ini habis. Dibantai angka-angka itu. Percayalah. Sekarang ateis sudah
berapa persen, 20% kurang lebih di daerah negara-negara maju. Lama-lama habis. Saudara, hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita bukan dari bagian mereka. Kita sudah dibawa Tuhan ke alamnya Tuhan. Kita punya suasana yang berbeda. Kita punya situasi yang berbeda. Orang lain gak lihat, silakan. Yang penting kita enjoy, kita sukacita, kita bisa lihat. Biarin orang mau bilang kita gila. Nggak apa-apa, karena nggak seragam dibilang gila. Nggak apa-apa, karena memang tujuan dia mau menyeragamkan semua. Semua harus seragam. Kita berdiri, kita duduk, seragam semua. Semua seragam gayanya. Nggak diberikan kita kebebasan. Harusnya roh kita diberikan kebebasan. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Oh, kata YMMM, siapa itu YMMM, ngaku-ngaku profesor itu, yang mengaku-ngaku doktor. Udah mau ku tanggapi tapi capek nanggapi orang ini. Kemarin udah saya tanggapi 300.000 yang nonton, nanggapi lagi capek. Tapi lumayan juga sebenarnya nambah gitu. 300.000 itu 3 juta lebih loh. Haleluya. Hanya nanggapi orang. Ya, masa dia bilang karena dia lihat ada orang gerakan karismatik nyanyi gini-gini katanya nggak ada keteraturan. Lah, teratur menurut dia beda dengan teratur menurut Tuhan. Haleluya. Sekarang gini, menurut adat istiadat Batak ini teratur, di adat Jawa belum tentu teratur. Wah, nggak punya adat ini kata orang Jawa. Orang Batak bilang inilah adat. Teratur kan? Mana teratur gini-gini kau Sedangkan orang Jawa kan gini. Sungkem di keraton. Kau gini-gini. Jadi masa keteraturannya itu mau diatur oleh dia. Si pendeta satu ini, saya juga sebutnya namanya susah. Morowali itu siapa ya? Tolong bantu Daniel. Nah, bukan Hendy Alfonso. Luar biasa. Jadi, wah, bahasa roh itu dibuat-buat segala macam. Iya. Jadi, saudara, roh Allah telah membuat aku dan napas yang maha kuasa. Ini luar biasa. Yang membuat aku hidup. Napas yang maha kuasa. Makanya Ayub betul. Ayub benar-benar tahu. Baca Ayub 3 ayat 25. Dia tahu ini napas ini. Makanya dia tahu betul. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan? Iya. Kita kalau ditakut-takuti, kita takut. Itu menimpa kita beneran. Pasti. Karena kita mengimani apa yang kita takuti. Jadi kita beriman kepada takut. Saudara beriman bukan hanya kepada Tuhan. Kepada takut pun kadang-kadang orang beriman. Ya sembah takut. Ya sembah takut. Ya kita pelihara itu ketakutan di otak kita. Haleluya. Makanya nggak berubah-berubah kadang-kadang orang ke gereja. Nggak berubah-berubah. Otaknya tetap begitu terus. Khawatir, bimbang, ragu, cemas. Kenapa? Ya, setan bilang gini, setan gak larang ke gereja, silakan. Setan gak larang kau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, silakan. Setan hanya tidak mau kau berubah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Setan tidak mau kita berubah. Setan tidak larang saya khotbah. Tapi setan tidak mau saya berubah. Saudara-saudara, kita di dunia, kondisi lagi seperti ini. Wajarlah. Wajar kita bekerja keras banting tulang. Makanya sekarang saudara, bukan hanya rumah sakit aja yang laris. Itu sekarang yang namanya dukun patah tulang itu banyak. Di mana-mana saya lihat patah tulang. Kok banyak kali ya tahun ini, 5 tahun belakangan ini orang patah tulang. Oh Tuhan kasih tahu, karena mereka banting tulang Pak. Loh, ya nggak percaya Pak. Aduh. Saya tanya Tuhan, jangan bilang cocokmologi. Saya tanya Tuhan, sekarang saya udah memang tanya istri saya. Sekarang istri saya bilang, Pak, cuma 200.000 Pak, 2 hari ini jangan hidup oleh angka, tenang aja. Enggak, saya udah alami kok, udah tahu kok saya.
pasti nanti pas sengit-sengitnya, jus. Haleluya. Karena Tuhan mau, ya, kita tidak takut dengan situasi ini. Kita tidak takut dengan kondisi ini. Kita hanya takut kepada Tuhan. Makanya orang punya hikmat disuruh milih-milih, dia milih apa? Takut akan Tuhan. Itu, dia nggak pilih yang lain. Silakan pilih banyak ini. Orang cerdas pilih takut akan Tuhan. Sekarang banyak kan? Orang sana buat apa namanya? Idol apa itu? Apa artinya itu? Kan supaya kita mengidolakan itu. Mulai dari Korea, ini dari Michael Jackson, macam-macam. Itu supaya beralih otak manusia ke sana. Sehingga ke Tuhan itu berkurang fokusnya. Anak-anak muda sekarang hancur. Haleluya. Sambil dia memuji Tuhan juga singer. Otaknya ternyata pria yang di Korea sana. Iya. Hati-hati kita ini. Benar, kita sedang digiring ke suatu sistem. Biar kita nggak lagi benar-benar takut akan Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Saudara tahu, uang itu ada nggak apanya? Spiritnya. Ada. Uangnya nggak ada, di angkanya itu yang ada. Ketika angkanya, bang! Wais! Langsung Pak Tanjung, Pak pemerintah, aku gak gereja dulu 4 minggu, kemana? Papua, kenapa? Ada 1 M katanya. Toto dikejar ke sana, ember yang dapat. Karena orang memburu harta lah mereka jatuh semua. Iya. Makanya saya bilang tadi itu bukan main-main. Kok banyak ya patah tulang. Iya. Itu sebabnya Alkitab bilang, ya, manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari firman. Firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Hidupi firman itu. Firman Tuhan gak mungkin gagal. Roma 9 ayat 6. Hidupi firman itu dihidupin. Jangan gajimu. Gajimu gak bisa membuat kau kaya. Percayalah. Yakinlah. Gak bisa membuat kau kaya. Waktu di tentara saya khotbah, hei, dengar YouTube-nya. Saya bilang, hidup dari gajimu. Terus timbul pertanyaan kan? Di situ ada kepalanya itu, Kolonel Damrik, ya, Komandan Brigit. Hidup dari gaji. Mereka bingung. Bisa nggak kita kaya? Bisa. Bukan gaji yang membuat kita kaya, berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Bukan gaji. Kalau gaji yang membuat kita kaya, nggak mungkin bisa kaya. Pasti kita cari sampingannya apa? Bisa korupsi. Tapi kalau berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, nggak mungkin kita korupsi. Tapi kita diberkati. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan nggak boleh korupsi ya. Yang di DPR, yang di mana, yang mungkin ini kebetulan muncul di handphonemu, di DPR, yang tugas di parlemen, dimanapun kalian, di menteri, kementerian, nggak boleh ya korupsi. Haleluya. Iya, makanya itu yang dibangun oleh mereka. Supaya apa? Supaya kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Saya juga berpikir, iya ya. Kok angka 6 juga? Bingung juga saya. Oh iya, manusia diciptakan hari ke-6. Makanya bilangan manusia. Makanya dia angka ini mau ngelibas ini. Nah, mainlah di angka lagi. Di angka di mana? Di uang tadi. Weh, nanti satu mata uang. Makanya kalau Anda cinta uang, gila uang, Anda nggak mungkin bisa lepas dari mereka. Nggak bisa terlepas dari mereka. Tapi kalau Anda cinta Tuhan, Anda akan diselamatkan. Pasti Anda tidak akan dijebak mereka. Amen. Pasti. Dah. Musa kebingungan. Tuhan bilang apa? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Udah. Apa? Ulurkan aja tongkat itu. Musa, ulurkan kan? Terbelah laut kan? Nggak ada air, ulurkan kan? Walaupun dia sempat salah, dia pukul itu. Tapi yang jelas air keluar kan? Nggak pakai duit kan? Nggak pakai duit. Sekarang kita tanah air beta, tanah nggak punya air pun beli. Tapi tanah air beta, apanya tanah air beta? Tanah aja nggak punya. Ini banyak yang nggak punya tanah di sini, ngontrak semua. Tapi kau nyanyikan tanah air beta kan? Mana tanahmu? Air pun beli tuh, Pam.
Makanya saudara, kau harus takut akan Tuhan. Supaya hidupmu ini betul-betul diberkati. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Hidup saya diberkati Tuhan. Haleluya. Malah anak-anak saya bilang, sekarang Bapak makin royal. Iya. Saya makin royal sama anak-anak saya. Padahal dulu kalau mau royal lebih bisa harusnya. Iya kan? Waktu di ruko. Dulu kita masih ada usaha istri saya dulu. Masih bisa. Tapi saya bilang, jangan nabung. Malah istri saya bilang, tantang. Kita ke Israel sekeluarga. Tapi kalau ke Israel Pak 1 bulan, gimana gereja? Ini yang paling cinta gereja. Ini yang paling cinta saudara, hormati dia. Saya mau aja. Kalau bilang iman. Terus Daniel bilang iman. Yosua bilang iman. Ya kan, Sadat bilang gitu. Semua kami satu roh, satu iman. Terus Mordekai juga iman. Bisa jadi nggak? Nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya kan udah buktikan waktu itu semua udah saya bilang ya jemaat, mari kita doa puasa 1 tahun. Ya kalau nggak bisa puasanya ya doanya saja. Wow, orang Cawang betul semangat. Kalian juga sempat semangat. Tapi kalian gugur-gugur, orang Cawang masih semangat. Mungkin paling 7 bulan gugur juga. Betul kan? Selesainya saya ke Israel. Tanpa uang sepeser pun. Tanpa uang sepeser pun. Kok bisa? Ya Tuhan. Lah, masa Tuhan nggak bisa sih? Orang kaya aja bisa, masa Tuhan nggak bisa? Haleluya. Ke Israel, udah tiket dikasih. Ini herannya, ada yang ngasih tiket, terus entah gimana. Bapak katanya mau ke Israel, iya. Ada yang ngasih baju untuk kedinginan di sana. Karena waktu itu kan bulan 11 sampai bulan 12 kan. Bulan 11 tanggal berapa masuk ke bulan 12. Saya tahun baru di sana, malam tahun barunya. Pas penerbangannya pulang. Ada yang ngasih itu. Terus ada yang ngasih koper untuk berangkat. Ada yang ngasih duit. Pak katanya Bapak nggak punya dolar. Udahlah. Di sana harus ada uang receh-receh. Ada yang $5 berapa lembar, $1 berapa lembar, $2, ada yang $10, ada yang $100. Kalau gue hitung-hitung hampir 10 juta juga tuh jajan saya. Tapi saya nggak jajanin. Saya beli minyak urapan doang. Saya nggak jajanin, saya bawa pulang. Haleluya. Ya kan itu udah dikasih ke saya. Ngapain dia kontrol saya? Ya kan? Masa protokol lagi sih? Saudara, Tuhan mau supaya kita hidup dari berkat-Nya. Kalau kau hidup dari gaji dan kau berharap kaya dari tulangmu ini, tulang, tahu tulang? Iya, tulang ini, kau nggak akan bisa meraihnya. Selama ini kita sudah dibodohin. Selama ini kita sudah dibodohin. Mau berubah, udah tua-tua mau berubah kadang sulit. Gimana Pak? Udah gimana Pak? Tapi ini buat anak-anak kecil ini kayaknya gampang. Dicekokin seperti itu. Karena itu saudara, Alkitab bilang, ini kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tidak akan kembali, tetapi iya, jadi hidup oleh firman. Firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Firman Tuhan mampu melakukan segala perkara. Karena itu hari ini Tuhan mau lepaskan semuanya. Kita hanya pegang Tuhan. Jangan pegang yang lain. Karena yang lain bisa lapuk, yang lain bisa berkarat, yang lain bisa habis. Nah, dibantu-bantu saya ngomong gak apa-apa. Tapi Tuhan gak bisa habis. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan gak bisa habis. Semua bisa habis. Jangan ada takut. Mari. Percaya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami berubah. Kami tidak lagi hidup berharap kepada roti dan mengandalkan tulang. Kami mau mengandalkan Yesus. Bukan di bibir saja, tapi di hati. Dipraktekkan
Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Hanya Tuhan Yesus yang memelihara kami, menjagai kami, melindungi kami, memberkati kami. Yesuslah harta kami, masa depan kami, kekayaan kami, kepastian kami. Di dalam Yesus kami dijaga, dipelihara, dilindungi. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Dia kami cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudara, mari kita sungguh-sungguh pakai protokol sorga. Yakinlah, hidupmu pasti diberkati. Jangan pikirkan itu ini, imani saja. Dan memang kau nggak disuruh mikirkannya, kau disuruh mengimaninya. Saudara, mari kita angkat hati kita, roh kita, pikiran kita, dua belah tangan kita. Haleluya. Tangan ini diciptakan Tuhan bukan untuk sembarangan. Haleluya. Tangan ini diciptakan Tuhan bukan untuk sembarangan. Di tangan ini ada kuasa. Ini ada kuasa. Karena itu pergunakan tangan ini untuk hal-hal yang mulia, untuk hal-hal yang baik, yang benar. Jangan pergunakan untuk hal-hal yang jahat. Pandang Yesus. Pandang Dia. Hidupmu pasti diberkati. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberikanku. Ya, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi dengan sungguh. Aku percaya. Betul-betul imani. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Yes. Memulihkanku. Amin. Aku percaya. Ya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Anda ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Anda tidak mungkin kekurangan. Tidak mungkin Anda minta-minta. Asal Anda terus hidup di hadirat Tuhan. Asal saudara terus mengandalkan Dia dan hidup di dalam Dia. Karena Dialah roti hidup itu. Kenapa Dia berkata akulah roti hidup? Supaya kita tidak terfokus kepada roti yang dari dunia. Nah, di sini baru terbuka pikiran saya. Pantas Tuhan bilang, hidup bukan dari firman. Ternyata Dia juga roti itu. Jadi kita bisa hidup dari Dia. Dialah roti hidup itu. Saudara, jangan sia-siakan hidup ini. Jangan main-main lagi dengan Tuhan. Jangan sia-siakan. Makin tua kita harus makin sehat. Kalau kita hidup di hadirat Tuhan, sel-sel kita ini semuanya ini dialiri oleh aliran listrik sorgawi. Sehingga sehat sel-sel kita ini. Saya tahu kita memang sering menghadapi pancaroba dan yang lain-lain. Tetapi itu tidak membuat kita sampai drop. Kita punya Tuhan. Kita punya kuasa untuk menghancurkannya. Tahu saudara, hujan-hujan yang sekarang sedang ada ini juga kita nggak tahu bagaimana ini. Karena sekarang sudah teknologi canggih, semua bisa. Berhentikan hujan aja bisa pakai garam macam-macam, memindahkan kemana. Siapa tahu dari sana pun dikirim hujan bisa. Kita nggak ngerti semua ini sekarang. Kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Hanya mengandalkan Tuhan. Saya percaya tidak ada penyakit yang bisa mengganggu otak kita. Tidak ada penyakit yang bisa mengganggu paru-paru kita. Tidak ada penyakit yang bisa mengganggu bagian-bagian tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita. Karena anggota-anggota tubuh ini, kata firman Tuhan, adalah senjata-senjata Allah. Haleluya! Haleluya! Anak sekolah minggu bilang, kaki pergi memberitakan Injil, tangan untuk ini, mata untuk ini, semua.
Ini adalah senjata-senjata Tuhan. Nggak ada yang kita takuti. Saya tidak takut sama siapapun. Saya takut sama Tuhan. Haleluya. Percaya saja. Yakin saja. Nah ini saya udah mau diintimidasi. Tengok. Ngeri gak dia? Gila gak? Saya tidak takut sama siapapun. Haleluya. Saudara, banyak orang takut gak makan, takut gak dapat kerja, takut gak, sehingga mereka ikuti semua. Semua mau disuruh apapun, yang penting gua dapat itu. Ikuti terus sistem-sistem mereka. Ikuti. Jangan. Ada mujizat. Kita hidup bukan dari orang kasih. Kita hidup dari mujizat Tuhan. Kita hidup dari mujizat Tuhan. Jangan pernah menyembah manusia, jangan mengagung-agungkan manusia, jangan mengidolakan manusia yang sekarang ini idol akhirnya kau idolakan. Jangan mengidolakan siapapun. Hanya Yesus saja. Dia Allah yang cemburu. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu, ketika istrimu sebel, kau telepon kadang-kadang dia nggak mau angkat, betul? Ada yang gitu kan? Nggak mau angkat dia, bukan nggak dengar, teleponnya berdering, dengar ya, tapi nggak mau angkat. Kira-kira kurang lebih yang saya dapatkan, kadang-kadang Tuhan juga gitu, dia dengar, tapi dia bilang ya udah teriak-teriak aja lu nggak mau sih percaya sama gua, kan tinggal di dalam gua, mulutmu memuji aku, hatimu jauh daripada aku, kata Tuhan. Maka mereka melihat tapi tak melihat, mendengar tapi tak mendengar, punya mata tapi tak melihat, punya telinga tapi tak mendengar. Ragi Parisi berbahaya. Saudara tahu Parisi? Saya akan jelaskan sedikit ya, saudara. Kita nggak takut. Tadi ada terlewatkan sedikit ya. Kita nggak takut sama maling, rampok, curi. Kita nggak takut. Justru orang Parisi itu yang berbahaya. Orang Parisi itu ya, diantara kita ini bisa ada yang jadi orang Parisi. Itu kita kepengaruh. Tadi rajin sama-sama ke gereja nih. Terus entah kenapa lah dia nggak mau lagi. Alah, ngapain lah lu? Alah, ngapain lah gereja? Lihat gue ini cari duit nih, dapet nih. Lihat nih, lihat. Ataupun ngapain lah ke situ lagi? Ayolah ke sana. Kita percaya karena dia memang orang gereja. Itu yang bahaya. Makanya sering saya bilang radikal sama Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami radikal kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.